Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zaifa Zukrova dengan NIM 220502110138. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya, UTS statistik. Baik, yang pertama saya akan mulai dari menjumlahkan variabel X dan Y. Di sini saya akan mulai menjumlah dari variabel X1 dulu. Caranya adalah klik transform, pilih complete variable. Di tabel target variabel kita akan menulis X1. Di tabel bagian sini kita akan memasukkan rumusnya. Rumus menjumlah adalah sum. Kita akan mencari rumus sum. Kita masukkan rumus sum, setelah itu kita masukkan variabel yang akan kita jumlahkan. Jadi kita akan menjumlahkan variabel X1, kita masukkan variabel X1 itu sampai X1.3. Kita klik OK. Di sini akan muncul sum X1 to X1.3. Sudah muncul ya hasilnya. Selanjutnya kita akan menjumlah variabel X2. Kita klik transform, complete variable. Di sini kita ganti menjadi X2. Selanjutnya kita akan mengganti ini juga. Kita akan memasukkan variabel X2.1 sampai X2.3. Oke. Ini muncul rumusnya. Yaitu kita akan menjumlahkan variabel X3. Caranya pun sama. Sini kita ganti jadi X3. Sini kita masukkan X3.1 sampai X3.3. Ini sudah muncul hasilnya untuk X3. Selanjutnya kita akan mencari X4. Sini kita ganti jadi X4. Sini kita hapus juga. Kita masukkan variabel X4.1 sampai X4.3. Sudah muncul ya untuk X4, jumlah X4. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari variabel Y. Caranya pun sama. Pilih transform, complete variable. Sini kita ganti Y ya. Soalnya akan kita menjumlah Y. Selanjutnya kita akan menjumlah variabel Y. Kita masukkan data Y1.1 sampai Y1.3. Ini kita sudah menjumlah ya variabel X dan variabel Y. Baiklah, setelah kita menjumlah semua variabel X dan Y, kita akan lanjut ke uji validitas. Baik, di sini saya akan mulai menguji validitas dari X1 dengan cara klik analyze, pilih yang analyze, terus correlate.
pilih yang bivariate. Di tabel variabel kita akan memasukkan variabel X1 sampai variabel X1.3. Kita masukkan dulu. Setelah itu kita masukkan jumlah dari variabel X1. Di sini kita setting correlation coefficient-nya, kita centang yang persen, dan untuk test of significance-nya kita pilih yang two-tiled. Setelah disetting, kita akan klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel dari correlation-nya X1. Selanjutnya kita akan mencari uji validitas dari X2. Kita pilih yang analyze. Kita pilih yang correlate. Dan pilih bivariate. Setelah itu kita masukkan data X2. Sebentar. Kita pilih X2.1 sampai X2.3. Kita masukkan ke tabel variabel. Selanjutnya kita juga akan memasukkan jumlah dari data X2. Kita klik OK. Akan muncul correlation dari X2. Selanjutnya kita akan mencari uji validitas dari X3. Kita pilih yang correlate. Klik bivariate. Kita ganti jadi X2. Dari X2 ke X3. Kita akan masukkan data X3.1 sampai X3.3 ke tabel variabel. Selanjutnya kita akan memasukkan jumlah dari data X3. Kita klik OK. Di sini akan muncul korelasinya. Selanjutnya kita akan mencari uji validitas X4. Sama caranya, kita klik correlate, pilih yang bivariate, kita masukkan data X4. Kita masukkan X4.1 sampai X4.3. Selanjutnya kita masukkan jumlah dari X4. Masukkan, kita klik OK, akan muncul korelasi dari X4. Selanjutnya kita akan memasukkan variabel Y ya. Kita klik correlate juga, pilih bivariate. Di sini kita ganti variabel X-nya jadi variabel Y. Kita pilih variabel Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan jumlah Y. Oke. Nah, sini kan sudah ya ada tabel correlation dari semua X1.1 sampai variabel Y. Nah, dapat disimpulkan uji validitas dari X1 adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari X1 kurang dari 0,5. Jadi dapat diartikan data tersebut valid. Selanjutnya, uji validitas X2. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari X2 lebih besar dari 0,5, yang menandakan data tersebut tidak valid. Selanjutnya, uji validitas X3. Di sini, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui nilai signifikan dari X3 kurang dari 0,05. Jadi, dapat diartikan data tersebut valid. Selanjutnya, uji validitas X4. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui nilai signifikan dari X4 kurang dari 0,05. Jadi, dapat diartikan data tersebut valid. Uji validitas Y. Berdasarkan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari Y lebih tidak valid. Jadi dapat diartikan bahwa nilai dari Y1 dan 1 dan nilai 1.2 tidak dapat digunakan untuk mengukur dari variabel X tersebut kecuali Y1.3.
Jadi korelasi Y1.1 berkorelasi rendah, Y1.2 sangat rendah, Y1.3 sangat kuat. Saya akan menjelaskan cara penghitungan reliabilitas. Caranya adalah klik analyze, pilih scale, pilih reliability analyze. Nah, di sini kita di bagian item kita akan memasukkan data dari X1, X1.2, X1.3. Nah, kita masukkan. Setelah itu di statistik ini kita akan menyeting descriptive for itu kita centang yang bagian item, scale if item delete, dan correlation. Itu continue. Nah, sini udah kan? Setelah itu kita klik OK dan akan muncul reliabilitasnya. Selanjutnya kita akan mencari reliability dari X2. Caranya sama, analyze. Kita ke scale, ke reliability analyze. Selanjutnya kita kembalikan dulu yang ini. Langsung masukkan data X2.1, X2.1, X2.2, X2.3. Kita masukkan. Settingannya sama kayak tadi. Dan kita klik OK. Ini sudah terpapar reliability X2. Selanjutnya kita akan mencari reliability X3. Sama juga caranya, kita kasih scale, reliability analyze. Ini kita kembalikan juga. Selanjutnya kita masukkan yang X3. Itu kita beri statistik, tetapkan, terus habis itu kita klik OK. Nah, sini muncul reliability X3. Selanjutnya kita akan mencari reliability X4. Klik analyze, scale, reliability analyze. Kita kembalikan dulu ini. Selanjutnya kita masukkan data X4. Terus kita klik OK. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita akan mencari reliability dari variabel Y. Kita klik analyze, scale, reliability analyze, terus kita kembalikan lagi. Kita masukkan variabel Y. Nah, ini sudah ya. Terus kita klik OK. Sudah muncul. Nah, setelah saya akan menjelaskan reliability-nya. Jadi, di sini reliability adalah bentuk uji data yang dilihat dari tingkat reliabilitas suatu instrumen untuk menguji reliabilitas dengan uji Cronbach alpha. Suatu variabel dapat dikatakan valid jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Data yang dibutuhkan hanyalah tabel reliability statistik, karena kita hanya membutuhkan nilai dari Cronbach alpha. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas dengan melihat nilai Cronbach alpha memenuhi syarat karena nilai dari Cronbach alpha melebihi nilai 0,6 sehingga dapat dikatakan variabel yang digunakan sudah reliable. Nah, di sini X1 memiliki Cronbach alpha sebesar 0,735. Jadi keterangannya X1 reliable. Selanjutnya adalah X2. Cronbach alpha-nya sebesar min 690. Jadi keterangannya adalah reliable. Selanjutnya adalah X3. X3 Cronbach alpha-nya sebesar 0,866. Jadi keterangannya reliable. Selanjutnya adalah X4. X4 Cronbach alpha-nya sebesar 0,976.
Jadi keterangannya reliable. Selanjutnya adalah variabel Y. Kelompok alfa sebesar min 591, yang artinya tidak reliable. Berdasarkan SPSS, data di atas variabel X1, X3, dan X4 dikatakan reliable karena koefisien kelompok alfanya memiliki nilai 0, lebih dari 0,6. Kemudian variabel X2 dan Y tidak reliable karena nilainya kurang dari 0,6. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan cara menilai uji klasifikasi. Yang pertama, caranya adalah kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih yang linear. Nah, di sini di tabel dependent kita akan memasukkan jumlah dari Y. Kita masukkan. Selanjutnya yang di tabel independen kita akan memasukkan jumlah X1 sampai X4. Nah, di bagian save kita akan menyeting di predict values, kita akan mencentang yang unstandardized, dan di residual kita memilih unstandardized juga. Nah, kita klik continue. Nah, jika sudah di setting seperti itu, klik OK. Dan di input akan muncul pre dan test, residual dan residual. Nah, selanjutnya kita akan ke output dulu. Nah, sini akan muncul residual dan residual. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari residual tadi. Caranya adalah klik graph. Setelah itu kita klik graph, lalu graph template user. Legalisasi dialog, kita pilih yang scatter and dot. Nah, kita pilih yang simple scatter. Nah, setelah yang saya pilih, kita pilih define. Nah, di sini kita masukkan yang ini, yang indices, yang residual. Kita masukkan di y-axis. Selanjutnya yang residual kita masukkan ke x-axis. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul ya grafik dari tadi. Nah, di sini kan titik-titik yang tersebar tidak membentuk pola. Jadi data yang tersebar itu valid. Nah, di sini tebalan nilai membentuk pola acak. Jadi asumsi linearitas terpenuhi, artinya adanya hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Baik. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji linear. Caranya adalah kita klik analyze. Setelah itu kita pilih yang compound means, kita pilih yang means. Nah, di sini di tabel dependent list kita akan memasukkan variabel y, jumlah variabel y. Di independent list kita akan memasukkan jumlah variabel x1, x2, dan x4. Nah, setelah itu kita pilih option tes, kita klik yang test for linearity, continue, itu kita klik OK. Nah, sini akan muncul ya tabel-tabelnya. Selanjutnya kita akan klik analyze lagi, kita pilih yang regression,
Kita pilih yang linear. Nah, di sini ini tetap ya data yang dipakai. Kita cuma ganti di plots. Kita masukkan di residual untuk tabel yang Y. Untuk yang tabel X, kita akan masukkan yang Z spread. Nah, di kolom standar Z residual plot, kita akan checklist dua-duanya ya. Oke, continue. Oke. Nah, di sini akan muncul tabel berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk uji linearnya. Dapat dilihat dari hasil output, dapat dilihat sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, atau titik-titik menyebar. Jadi dapat diartikan bebas heteros atau terjadi homosegasitas. Asumsi klasik dalam model regresi ini terpenuhi, yaitu tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk uji normalnya, tabelnya, titik-titik tersebut menyebar di sekitar garis diagonal atau mendekati arah garis diagonal serta grafik historianya menunjukkan pola distribusi normal, maka artinya data distribusi normal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke transform. Kita pilih yang compute variable. Nah, di sini kita ganti jadi ABS. ABS underscore residual. Nah, di sini kita ganti juga, kita hapus semua. Kita pilih yang ABS. Kita masukkan rumus ABS. Sini kita hapus dulu tanda tangannya. Nah, di sini kita masukkan yang undistributed residual C1. Nah, kita masukkan. Nah, kita klik OK. Nah, di inputnya akan muncul ABS residual. Selanjutnya langsung aja ke analis. Pilih yang regression. Pilih linear. Setelah itu yang ini, yang dependennya kita ganti dari Y ke ABS residual. Kita masukkan. Nah, selanjutnya di save ini kita ganti. Di kolom residual, underscore-nya kita unchange. Selanjutnya kita continue. Kita klik OK. Akan muncul tabel-tabel seperti ini. Uji data tabel koefisiennya. Jika lebih dari 0,05, maka data yang terpapar yang dipakai disebut valid.